Sekali lagi shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam sehat untuk kita sekalian. Soda molek nilita basa. Pada tempat pertama, patutlah kita mengucapkan syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya sehingga kita semua diundang di tempat ini, baik Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil, dan rekan-rekan guru hebat dalam rangka mengikuti sosialisasi terkait budaya positif. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Lobalain, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lobalain, Bapak Ibu rekan-rekan guru hebat SMP Negeri 3 Lobalain, singkatnya para hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Kita akan masuk dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum itu kita mohon tuntunan doa dari Ibu Helmi untuk kita masuk dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Helmi disilakan. Baik, izinkan saya, Mak Ning, Bunda dan Pak Muhtar untuk memimpin kegiatan ini di dalam doa dalam keyakinan Kristen Protestan. Kita berdoa. Maha besar Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran dan pengagungan kami naikkan ke hadapan hadirat Allah yang Maha Tinggi. Oleh sebab perkenanan Tuhan, kami masih sehat, selamat, kami ada sebagaimana kami ada. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan kegiatan bersama, berkolaborasi dalam rangka sosialisasi budaya positif pada tingkat UPTD SMP Negeri 3 Lobalain. Kiranya Allah menolong kami, memampukan kami, menyertai dan membersamai kami dalam setiap proses yang ada dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan akal budi. Tuhan juga memberkati, menopang, memberi hikmat kepada Pak Dedi dan juga Ibu Nining dalam merancang rekayasa kegiatan ini sehingga pada akhirnya boleh berjalan dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, kami menatang program ini, kegiatan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Demi Kristus Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Herni yang membawa kita dalam doa untuk menuntun perjalanan kita selama kegiatan 1 jam ke depan. Baik, rekan-rekan guru hebat, Bapak Pastor dan Bapak Wakil, mohon izin sebentar saya mohon rekan-rekan untuk berdiri sebelum kita senyum, tunjukkan senyum ya. Ya, senyum itu kan ya bisa-bisa kita ekspresi wajah kita. Oke, hitungan 1 sampai 3 maka rekan-rekan menunjukkan senyuman untuk kita semua, bukan untuk kami berdua tetapi untuk kita semua. 1, 2, 3. Oh ya. Oke, terima kasih. Tapi masih ada rekan yang belum senyum. Saya lihat dari rekan guru hebat, Pak Mukhtar belum senyum. Oke, sekali lagi. Yuk, kita sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, mantap. Pak Mukhtar senyumnya sudah menawan. Terima kasih. Jangan duduk dulu. Baik, kita buat Yaya guru penggerak. Ya, untuk rekan-rekan ada yang sudah tahu, ada yang belum, kita
simulasi sebentar. Kalau saya bilang guru penggerak, tangan kanan kita tergerak, tangan kiri kita bergerak, dan tangan dua-duanya menggerakkan. Siap? Atau belum paham? Tangan kanan apa? Tergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi dengan semangat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik. Jangan duduk dulu. Jangan duduk. Sekali lagi. Ada satu ice breaking. Saya bilang tepuk salut. Bapak Ibu tepuknya 3 kali. Salut, salut. Nanti tepuk lagi 3 kali. Salut, salut. Tepuk lagi 3 kali. Salut. Ya. Oke. Kita simulasi. Tepuk salut. Tepuk 3 kali. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kurang rame. Ulang sekali lagi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Baskoro, Bapak si diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di UPTD SMP Negeri 3 Lodalain, presented by Nining Fitrianingsi SAG, Dedi Urias Georg SM SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT. Baik, kita masuk melangkah pada acara berikut adalah sambutan dari Kepala UPTD SMP Negeri 3 Lodalain. Kepada Bapak disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya mengajak kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin perkenanan dari Tuhan bagi kita sekalian. Di siang hari ini kita boleh bertemu. Sebagai manusia kita boleh merencanakan segala sesuatu dalam hidup ini. Kita boleh bersama-sama dengan kedua teman kita, guru hebat CGP Angkatan 9, ya, dengan topik yang kita akan geluti bersama, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di UPTD SMP Negeri 3 Lodalain. Hal ini sama dengan beberapa waktu lalu Ibu Heni. Tentu tidak baru lagi bagi kita, tetapi kita tetap harus gunakan waktu ini untuk kita laksanakan, karena ini bergilir. Bapak Ibu yang akan daftar nanti akan dapat hal yang sama, dan akan meminta juga bantuan teman-teman lain. Saya sampaikan terima kasih. Saya kegiatan yang saya buka untuk kita semua dengan resmi. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala PTD yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kami tentang budaya positif, ya. Mungkin kita tepuk salut dulu untuk Bapak Kepala Sekolah, ya. Duduk saja, tidak usah berdiri, ya, Bunda. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Baik, kita akan masuk dalam rangkaian kegiatan sosialisasi. Inti perlu kami sampaikan bahwa saya dan Ibu Nining berkolaborasi karena kami di satu UPTD ini penerapannya seperti apa,
sehingga ini menjadi pemahaman bersama ketika kita melakukan proses pembelajaran seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah itu, kita bisa seragam dan melakukan itu dengan setulus hati dan bekal untuk mencapai target tujuan pendidikan. Baik, jadi waktu pertama, sisi pertama saya berikan kesempatan kepada rekan saya guru hebat, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Rotendao, Ibu Nining Fitrianingsi SAG, untuk menyampaikan pemahaman budaya positif terkait disiplin positif dan nilai kebajikan universal, hukuman dan penghargaan serta keyakinan kelas oleh rekan guru hebat Ibu Nining Fitrianingsi SAG. Kepada Ibu Nining disilakan. Dan terima kasih atas kesediaan daripada teman-teman untuk mewujudkan apa yang menjadi tugas daripada kami. Hari ini adalah kami akan mendiseminasi tentang penerapan budaya positif. Dari apa yang sudah kami pelajari di sini, kami akan mencoba mensosialisasikan apa yang sudah kami dapatkan bahwa di sini tentang budaya positif. Nah, di sekolah ini kita berusaha bagaimana kita berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan positif di sekolah dengan cara kita membuat kebiasaan baru pada murid-murid kita sehingga menjadi sebuah karakter yang baru dan karakter yang baik dan akan mewujudkan budaya positif. Itu yang kita inginkan pada budaya positif ini. Banyak sekali sebenarnya budaya positif yang sudah kita lakukan, hanya saja di sini lebih ditekankan pada materi yang ada di sini. Nah, rubrik penilaian bisa dilihat di situ. Ini maksudnya rubrik penilaian diri untuk kita, bahwa sebelum diseminasi ini pastinya yang pertama kita belum tahu nih apakah apakah Anda setuju hukuman dapat meningkatkan disiplin siswa. Nanti kalau setelah diseminasi pastinya Bapak Ibu sudah tahu setuju atau tidaknya hukuman dapat meningkatkan disiplin siswa. Dan yang kedua adalah apakah Anda setuju penghargaan dapat meningkatkan motivasi kedisiplinan siswa? Nah, semua ini akan nanti di akhir daripada sosialisasi ini kita mau kita berada di posisi di sini. Ada miskonsepsi makna kontrol, Bapak Ibu. Selama ini yang kita tahu bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Padahal yang sebenarnya itu adalah ilusi. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Padahal di dalam teori kontrol, yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol. Maka di sini ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Dan yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat itu bisa merubah pola pikir daripada murid. Nah, yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada bagan disiplin positif, ada dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser yang menjelaskan tentang yang di bawah. Ada makna disiplin, ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari teori motivasi ini terlahirlah nilai-nilai kebajikan dan yang akan melahirkan keyakinan kelas. Dari 5 posisi kontrol itu
ada 5 posisi kontrol guru adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, 4 pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan dari posisi kontrol ini ada segitiga restitusi yang dilahirkan, yaitu dengan cara kita bisa menstabilkan identitas anak, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari situ, dari 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu akan membawa kepada keyakinan kelas. Dan ada 5 kebutuhan dasar, yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan, 3 kasih sayang dan rasa diterima, dan keempat adalah kesenangan, dan kelima kebebasan. Itu semua 5 kebutuhan dasar manusia, bukan hanya orang dewasa ataupun bukan hanya murid, tetapi semua manusia. Nah, di sini ada perimbangan antara stimulus respon dan teori kontrol. Di dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi teori kontrolnya bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Nah, stimulus respon yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama, sementara teori kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitupun juga dengan murid. Nah, kita mencoba mengubah orang agar pandangan kita itu sama, padahal yang sebenarnya dan yang seterusnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, mau perilaku baik ataupun perilaku tidak baik. Dan orang lain bisa mengontrol kita dalam stimulus respon, tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi apapun keputusan yang kita harus ambil itu adalah dalam diri kita, bukan karena atas bujukan, atas penghargaan, atas rayuan ataupun pujian. Dan yang terakhir adalah paksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi maksudnya di sini adalah kita terpaksa nih kasih karena memang kita sudah dibujuk. Tetapi dalam teori kontrol sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak perlu dipaksa, bagaimana kita berkolaborasi. Nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternalnya. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi mungkin dari sekarang kita harus menyampaikan kepada anak-anak itu bagaimana dia memotivasi dirinya dari dalam diri, bukan karena apa-apa atau bukan dari luar. Nah, motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri murid untuk mencapai kemerdekaan diri dan kemerdekaan belajar. Sementara disiplin positif menurut Diana Goshen, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi salah satu budaya positif yang kita tekankan di sini adalah keyakinan kelas. Jadi untuk nanti
tentang bagaimana merumuskan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu dilahirkan daripada nilai-nilai kebajikan. Ya, dari kedua definisi menurut Diana Gossan maupun Ki Hajar Dewantara, kita bisa menyimpulkan bahwa sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi bukan karena anak-anak itu datang karena memang peraturannya, atau karena memang ibu marah nanti kalau misalkan saya tidak datang pagi dan seterusnya seperti itu. Nah, disiplin positif dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran yang mengedepankan keyakinan kelas atau sekolah. Untuk itu, guru bersama murid harus mendiskusikan, merumuskan, dan menyepakati serta melaksanakan keyakinan kelas ataupun sekolah. Nah, sekarang saya minta mungkin pendapat dari teman-teman. Hukuman atau konsekuensi dan penghargaan itu setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya, bisa Bapak Ibu lihat di situ. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang punya pendapat setuju atau tidak setuju dengan alasannya seperti apa? Ya, Bapak Kepala Sekolah? Saya belum. Ya, baca. Oh ya, boleh dicerna dulu. Ya, boleh dibaca dulu, Oke. dipahami dulu. Ya. Perlu ada. Jadi di sini kita ditanya hanya setuju atau tidak setujunya saja, hanya kenapa setuju dan kenapa tidak setuju. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Itu jawab kita setuju atau tidak? Ya, Bapak John, ya. Pertanyaan apakah kita atau saya setuju atau tidak setuju terhadap tiga pertanyaan ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian hukuman dengan hal positif seperti membaca filmnya dapat meningkatkan disiplin anak, dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya kembali kepada pemikiran logis, ya. Saya kembali kepada pemikiran logis saya. Saya tidak akan bisa memilih pasti daripada pertanyaan ini setuju atau tidak setuju, tapi saya setuju dan tidak setuju. Saya dua-dua. Mengapa demikian? Karena memang tergantung kita punya atau tiga komponen yang ditanyakan ini. Kalau menurut saya itu bisa dilakukan, hanya saja barangkali tingkat daripada keberhasilan itu apakah akan menjadi sebuah budaya ataukah tidak, itu yang nanti kemungkinan akan berbeda. Karena memang kalau sesuatu yang ingin menjadi sebuah budaya, maka itu tidak akan mungkin bisa datang dari luar, dia harus datang dari dalam. Kalau dari luar itu hanya untuk sementara, sifatnya hanya untuk sementara. Jadi misalnya hukuman dapat mendisiplinkan anak, ya bisa, tetapi untuk waktu yang sementara. Tapi kalau mau untuk anak itu betul-betul disiplin, maka dia harus muncul dari dalam diri. Begitu seterusnya, poin 2 dan 3 itu sama seperti itu. Misalnya ketika anak berhasil lalu kita memberikan dia penghargaan, itu bisa mendorong untuk dia lebih bekerja keras, berusaha lebih keras lagi, dan juga bisa memotivasi yang lain untuk kemudian bisa berusaha juga.
dengan adanya penghargaan ini. Tapi itu kembali kepada tadi bahwa sifat daripada hal itu yang bisa bersifat sementara dan tidak menjadi sebuah budaya. Kalau memang mau menjadi sebuah budaya, maka itu harus benar-benar lahir dari dalam diri tanpa ada stimulus dari luar. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk Bapak John. Ya. Luar biasa apa yang menjadi penyampaian dari Pak John, karena memang Pak John masih berpikir bahwa itu bisa setuju atau tidak setuju. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman yang lain. Ada? Ya. Baik, terima kasih. Untuk saya poin 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya tidak setuju. Yang poin 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jika dikatakan pemberian hukuman, saya tidak setuju, tetapi jika kata hukuman diganti dengan konsekuensi, saya setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, tergantung lagi kepada motivasi dalam diri si anak. Karena seperti yang Pak John katakan bahwa penghargaan ini memiliki beberapa hal yang contohnya dia ada bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Lalu kemudian ada juga penghargaan yang dapat mematikan kreativitas diri anak dan lain sebagainya. Sehingga ketika disampaikan dalam bentuk yang tepat, maka tentunya penghargaan itu akan meningkatkan motivasi belajar. Di samping itu juga akan menjatuhkan atau melemahkan motivasi diri anak yang lain. Jadi itu saja dari saya. Tuhan berkati. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Helmi. Ya, sudah. Slide berikutnya kita lihat bersama. Yang tadi Ibu Helmi sampaikan bahwa saya tidak setuju, katanya Ibu Helmi. Jadi di sini bisa kita lakukan nanti setelah kita membuat keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Ya, lanjut bisa. Nah, dihukum oleh penghargaan. Tadi yang poin ketiga bahwa penghargaan itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar, dan menurut Ibu Helmi bahwa tergantung dari diri anak itu juga, ya, motivasi diri anak. Ya, sekarang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ada bisa dikatakan sebagai setara dengan hukuman. Nah, penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah pastinya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Itu menurut Alfie Kohn. Nah, pengaruh daripada penghargaan itu adalah bisa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga bisa sebagai hukuman atau sebagai menghukum. Penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan lebih detail. Lanjut Pak Dedi. Ya. Bagaimana caranya untuk mewujudkan itu tadi semua? Kita dengan menyepakati keyakinan bersama, murid diharapkan mampu mewujudkan motivasi intrinsiknya, tidak lagi motivasi ekstrinsik seperti dengan pemberian penghargaan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah memberi pengakuan secara khusus atau pribadi. Jadi panggil anaknya kita atau misalkan konsisten.
tidak hanya yang itu saja. Terus fokus pada proses yang murid lakukan. Di sini fokus pada proses yang murid lakukan itu biasanya kan begini. Kalau kita sudah mencas anak, maka mencas anak itu dengan negatif seperti itu, maka biasanya kita akan terus mencas dia bahwa dia itu tidak baik, begitu. Padahal anak itu ada sisi baiknya. Semua anak pastinya ada sisi baiknya. Lanjut Pak Dedi. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, Bapak Ibu. Kita menonjolkan nilai kebajikan daripada si anak tersebut. Itu pembukanya mungkin kita membahasakan bahwa kemarin Ibu sempat perhatikan bahwa kamu menolong murid baru yang di kelas kita ya. Berarti dari bahasa kita itu menimbulkan nilai empati daripada anak tersebut. Nilai kebajikannya yaitu menimbulkan nilai empati. Jadi yang kedua adalah saya menghargai kamu membantu teman-temanmu di sekolah. Berarti di situ nilai kebajikan dari anak tersebut adalah peduli, rasa kepedulian terhadap teman-teman. Dan yang ketiga, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan itu bagaimana kita berterima kasih kepada anak apabila anak tersebut sudah membantu orang. Kita sampaikan, Ibu terima kasih loh kamu tadi sempat sudah memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Berarti di situ ada nilai kebajikan tanggung jawab yang anak punya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Helmi tadi bahwa kalau misalkan hukuman, Ibu Helmi katanya dia tidak setuju, tetapi kalau konsekuensi dia setuju. Nah sekarang Bapak Ibu bisa melihat slide yang di depan ini ada tindakan guru dan ada hukuman atau konsekuensi. Jadi dari ada 7 yang 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Dan yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Yang keempat adalah mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Yang kelima adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol air, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin ada yang kasih tanggapan hukuman atau konsekuensi dan alasannya apa, kenapa memilih itu. Satu orang. Tindakan guru yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, tindakan yang pertama itu menurut saya itu konsekuensi. Tindakan yang kedua itu hukuman. Yang ketiga juga hukuman. Yang keempat itu apa itu? Yang keempat mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu juga konsekuensi. Ya. Kemudian yang kelima, Membersihkan tumpahan air. membersihkan tumpahan air. Tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, itu kalau saya juga saya kategorikan sebagai konsekuensi. Kemudian yang keenam, Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. kalau ini saya kategorikan sebagai konsekuensi, dan yang terakhir juga saya kategorikan sebagai konsekuensi. Kenapa yang terakhir saya masukkan konsekuensi? Karena itu ada hubungan dengan pelajaran PJOK. Kalau yang di atas tadi itu saya nyatakan sebagai hukuman, sedangkan di bawah konsekuensi karena ada
hubungan dengan pelajaran itu. Terima kasih. Ya, kita beri dengan terlambat. Terus lari mengelilingi lapangan itu seperti yang Pak Jo bilang tadi, tidak ada hubungannya terlambat dengan lari itu. Ya, makanya dia sebagai hukuman. Dan murid diminta untuk push up, yang tidak menggunakan masker dan push up tidak ada hubungan juga. Dan mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya karena dia sudah berbuat salah kepada temannya, bagaimana dia harus menebus itu, berarti konsekuensi yang harus dia dapat. Terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, lari mengelilingi lapangan basket itu dia berhubungan dengan mata pelajaran, yaitu pas kejurukan. Itu sebagai konsekuensi. Lanjut Pak De. Teman-teman, Bapak Ibu bisa lihat di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kenapa? Karena memang sudah disepakati. Terus yang kedua adalah membuat anak sakit. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu hukuman. Bahkan ada anak yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang, bahkan mungkin Bapak Ibu guru ada mungkin kedisiplinan. Nah, anak ini tidak sadar disiplin lagi. Dia disiplin itu bukan karena dari dalam dirinya. Dia benci sekali. Saya benci sekali ya kalau setiap hari saya harus apel pada jam sekian dan sekian, karena memang tidak ada motivasi intrinsik dari diri anak tersebut. Sementara konsekuensi, anak menghargai disiplin. Dan seterusnya, slide berikutnya bisa teman-teman apa? Nah, sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Sekarang pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pastinya ada pendapat ya, mengapa? Terus yang kedua adalah mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada pendapat? Ada pendapat? Bapak Kepsek? Ya, sudah. Nah, itu semua adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau kita misalkan menggunakan helm itu selain dari peraturan, pastinya apa coba? Ibu Ros? Iya, Ibu Ros motivasinya menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan, untuk perlindungan, betul. Ya, lanjut Pak. Ya. Nah, itu berarti peraturan. Ya, keyakinan kelas atau sekolah adalah salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sekarang keyakinan kelas versus ke peraturan sekolah, peraturan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, lebih abstrak. Yang kedua adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk yang lebih positif. Nah, di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di sini ada dua. Di situ tuh saya menampilkan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas sebelah kanan dan sebelah kiri. Tetapi sekarang tidak kelihatan ya. Sekarang kita mau menentukan yang mana yang menjadi peraturan, yang mana menjadi keyakinan kelas. Kira-kira yang mana? Oke, saya bacakan ya.
Ya, yang gambar ini adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, yang berikut menjaga kebersihan sekolah, terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Yang di sebelah ini adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, dari dua tersebut yang mana merupakan Kanan dan ini kiri. yang kiri atau kanan? Peraturan yang ini kayak kelas yang ini. Keyakinan yang mana? Peraturannya, peraturan yang hijau, Peraturan kesepakatan hijau. yang sebelah sini. Itu Ya. yang hijau peraturan. Ini peraturan. Ya. Ini Yang keyakinan. kesepakatan. Keyakinan. Ya, sudah tampilkan slide berikut. Ya. Sekarang kita bagaimana kita merumuskan keyakinan kelas, langkah-langkahnya. Yang pertama, guru dan murid yang lebih positif. Guru dan murid mengecek dan menyepakati keyakinan kelas, dan bagaimana guru dan murid itu menetapkan waktu pelaksanaannya. Pastinya kalau kita menetapkan waktunya dan sudah ada pelaksanaannya, pastinya kita harus menindaklanjuti dengan evaluasi dan refleksi. Nah, kalau di dalam keyakinan kelas itu dia memunculkan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan. Ini contoh-contoh daripada nilai-nilai kebajikan. Nah, kita kembali lagi ke slide yang tadi. Yang tadi Pak Dedi, ya, itu. Nah, di dalam dua ini, kesepakatan kelas ini, kalau ada nilai-nilai kebajikan disebut di situ, tercantum di situ, maka itulah yang menjadi keyakinan kelas. Nah, sekarang yang mana? Sebelah ini ya, yang Hijau. putih ya. Yang warna hijau tadi peraturan yang Ya, kesepakatan. yang ini merupakan peraturan, dan yang di putih Yang itu merupakan keyakinan. Karena ada nilai-nilai kebajikan di situ, ada saling menyayangi, semangat, dan peduli. Jadi begitu. Lanjut dengan yang tadi Pak Didi. Sekarang kita masuk ke peraturan keyakinan kelas. Peraturan keyakinan kelas itu contoh yang kita harus buat di dalam kelas itu nanti. Oke, baik. Nah, sekarang itu teman-teman, peraturan itu kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berarti menimbulkan nilai kebajikan daripada tanggung jawab anak. Dan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, berarti nilai kebajikannya yaitu saling menghormati dan seterusnya ya. Ini langsung praktik lagi. Contoh langsung. Jadi semangat itu guru penggerak. Memang betul. Kalau Ya. soalnya semua sudah dari guru. Lanjut yang tadi, yang kembali yang tadi. Ya, karena jaringan, jadi sudah kita tidak melihat lagi bagaimana contohnya, tapi nanti kalau misalkan teman-teman untuk wali kelas 7 minimal kita bersama-sama membuat keyakinan kelas, sehingga di dalam kelas tersebut ada kesepakatan daripada wali kelas dan murid. Jadi anak-anak kalau misalkan nanti buat masalah ataupun dia melanggar peraturan, pembahasan dari saya, kebetulan kami dengan Pak Dedi dibagi dua, jadi masuk ke bagian daripada Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Ke materi yang tadi dulu, yang saya tanya 3 apa saja Ibu, ini tolong ditunjukkan slide-nya. Ya, untuk poin 4, 5 dan 6. Kita ke poin 4 adalah 5 kebutuhan dasar manusia atau dunia berkualitas. Di sini saya tidak perlu untuk menjelaskan secara menyeluruh, tetapi di sini hanya pokok-pokoknya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup.
ya, survival atau kasih sayang dan penerimaan, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia atau dunia berkualitas. Ini yang sangat diharapkan oleh kita untuk diterapkan. Ya kita sudah menerapkan kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke slide berikut. Kita ke 5 posisi kontrol guru, ya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. Ini sudah dijelaskan juga oleh rekan saya, guru hebat Ibu Nining. Jadi definisinya kita tidak perlu. Baik, yang berikut kita ke segitiga restitusi. Ya, Ibu Nining bisa buka slide saya yang saya ya. Film pertama itu terakhir. Lanjut dulu ke slide saya. Ya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi ya atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen 2004. Lanjut. Ya, ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Lanjut. Tujuan dasar dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Di sini kita menjadikan anak akan lebih mampu emosinya terkendali dengan normal tujuan awal, yaitu menenangkan hati anak agar anak tidak terus berfokus pada kesalahannya. Ya, ini sudah. Lanjut. Ya, maksud dari segitiga restitusi merupakan proses dialog. Jadi ini yang harus kita terapkan ya, yang dilakukan oleh guru, bahkan dapat juga dilakukan oleh orang tua. Itu agak salah ketik, agar dapat menghasilkan anak yang berkarakter mandiri, bertanggung jawab, konsekuen, dan berkomitmen untuk menjadi diri yang melaksanakan disiplin positif. Jangan lalu dulu, Ibu Nining, saya jelaskan dikit. Jadi dalam kita menghadapi kasus-kasus murid kita melakukan dialog ya, kita guru ya membuka diri dengan tulus dengan murid, ataupun kita memberikan kesempatan orang tua lewat komunikasi dengan mereka untuk menghasilkan anak-anak yang berkarakter mandiri, bertanggung jawab, konsekuen, dan seterusnya. Lanjut. Ya, ini strategi mengatasi masalah siswa. Ya, ada foto-foto kita supaya kita paham dan jalankan sesuai dengan pesan pendidikan. Lanjutkan ya. Ya, yang pertama, bagaimana cara menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi pada sisi ini kita jangan memposisikan anak-anak di posisi salah. Ya, posisi kita sebagai guru kita yang bagaimana mencari cara ya. Ada hal-hal yang kita harus ungkapkan kepada anak. Kadang-kadang guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini yang harus kita menstabilkan identitas anak dengan cara menyampaikan kepada mereka bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua orang bisa melakukan, ya. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini harus kita guru berkata kepada anak-anak kita. Bapak ibu juga pernah berbuat salah.
menstabilkan identitas. Ini harus kita ungkapkan dan ini wajib hukumnya untuk kita lakukan. Yang pertama adalah kita sampaikan bahwa anak berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak juga pernah melakukan kesalahan semasa sekolah seperti kamu. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini intisari yang kita pahami. Kalau kamu menyalahkan dirimu, anakku, sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita bertanya kepada mereka, berdialog dengan mereka, mencari solusi. Pasti anak-anak akan merespon kita dengan ketulusan hati mereka. Berikut. Ya, validasi kebutuhan, ya. Berikutnya membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi ini hal yang dibutuhkan sekali oleh murid kita. Kita bisa melontarkan pertanyaan kepada mereka. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk atau lebih parah. Ya, misalnya contoh murid kita, Alfa, kamu ini bisa saja melakukan hal yang lebih parah daripada ini. Ya, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, yang berikut, Alfa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apa yang penting bagi kamu, anak? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, ya. Maukah kamu belajar cara lain? Maukah? Ya, ini mungkin di Bapak sebagai guru BK juga sudah banyak hal yang dipelajari tentang ini. Kita sama-sama belajar. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, tanpa harus membuli dan lain sebagainya? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kita mengantar anak untuk memvalidasi kebutuhan dia sebenarnya. Dia mencari tahu sehingga benar-benar dia jawab dengan dari ungkapan hati yang paling dalam. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan. Di sini pengertiannya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Seperti materi yang sudah dibawa Bu Nining itu sudah menjadi kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan kita harus menjalankan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Misalnya, kamu jadi saya, ya. Sebaliknya, bagaimana perasaan kamu? Jadi ini ketiga aspek ini yang perlu kita sama-sama guru-guru hebat kita implementasikan dalam lembaga pendidikan kita, khusus di sekolah kita. Berikut. Ya, refleksi, ya. Hal baru apa saja yang saya dapatkan yang telah merubah paradigma saya? Ini tidak perlu dijawab, yang penting kita nanti pulang dan merefleksi bagaimana paradigma kita berpikir dan mengambil tindakan. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik yang sudah dijelaskan Ibu Nining. Peran Amung seperti apakah yang telah kita lakukan sebelum mengikuti modul ini? Sebelum belajar tentang ini, peran kita seperti apa yang sudah kita terapkan? Terus apa yang kedepannya kita harus buat? Ya. Yang berikut, saya akan menjadi Amung yang seperti apa setelah mengikuti modul ini yang sudah terakhir. Berikut, Ibu Nining. Ya, sedikit lagi kita selesai. Ya. Nah, ini kasus bagaimana pelanggaran terkait aturan sekolah, keyakinan kelas,
cara berpakaian dan rambut siswa. Saya sudah melakukan diskusi, dialog, ini sudah terakhir ya. Jadi ini tentang dari siswa kelas 9 dan kelas 7, pelanggaran tentang lace rambut dan berpakaian, selalu baju di luar. Saya setelah melakukan dialog ya. Ini sebenarnya ada video ya, karena jaringan ya. Lanjut ini ya, refleksi akhir ya. Setelah melalui pendekatan pembelajaran berdialog, ada salah ketik ya, dialog, interview, siswa sadar akan kesalahannya terkait ketidaktaatan terhadap aturan sekolah dan berjanji akan merubah kesalahannya atau budaya negatif yang ada menjadi budaya positif, menghilangkan les yang dibuat dan selalu mensisip baju sesuai dengan semestinya berdasarkan aturan atau keyakinan kelas yang telah dibuat atau aturan sekolah yang telah ada. Baik, mungkin itu saja beberapa hal yang perlu kita sama-sama pahami. Mudah-mudahan lewat materi ini kita bisa terapkan dalam proses pembelajaran pada murid, berpihak pada murid dengan melakukan budaya positif. Mohon maaf ada sedikit jaringan yang mengganggu. Kita akan merefleksi dari kegiatan yang ada. Saya minta 2 orang untuk memberikan refleksi terkait dengan pembelajaran budaya positif hari ini. 1 dari guru dan 1 dari bapak kepala sekolah. Silakan. Baik, terima kasih atas pembelajaran yang telah Bapak Dedi dan Ibu Nining sampaikan kepada kami. Refleksi yang ingin saya sampaikan di sini yang pertama adalah menyangkut peristiwa. Peristiwa di sini kita telah mengikuti sosialisasi atau diseminasi budaya positif. Harapannya adalah ke depan dapat kita terapkan dalam aspek kehidupan kita, dalam pendidikan di lingkungan UPTD SMP Negeri 3 Loba Lain, sehingga nantinya akan mewujudkan well-being atau budaya positif pada komunitas sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Yang kedua adalah perasaan saya. Perasaan saya sangat excited, luar biasa mengenai pembelajaran yang didapatkan, kemudian ilmu-ilmu atau pola-pola baru, mindset baru yang dibagikan, sehingga saya merasa sangat luar biasa mendapatkan pembelajaran hari ini. Dan yang ketiga, pembelajarannya adalah harapannya ke depan kita dapat melakukan yang pertama itu nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, dan kemudian kita dapat bersama-sama mempraktekkan atau menerapkan segitiga restitusi dalam kegiatan pembelajaran maupun di kehidupan komunitas kita di sekolah. Dan yang terakhir adalah perubahan yang ingin kita capai di sini adalah yang pertama perubahan mindset atau pola pikir, dan yang kedua perubahan tindakan atau perbuatan, sehingga nantinya kita berpusat atau melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid yang nantinya menimbulkan budaya positif dalam ekosistem atau komunitas sekolah kita. Sekian dari saya refleksi, terima kasih, Tuhan berkati. Salut. Baik, kita salut. Sebelum Bapak mau jawab nih, saya minta tepuk salut. Bapak dari tadi agak salah sedikit tepuk salut. Oke, tepuk salut. Salut. Baik, silakan. Baik, terima kasih untuk refleksi saya untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Bagi saya secara pribadi, saya rasa bahwa kegiatan yang dilakukan ini bagus sekali,
dan materi yang ada sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai warga sekolah, dalam hal ini sebagai pendidik, sehingga kalau memang ini kita lakukan dalam kehidupan kita di sekolah, maka saya rasa ke depan ini ada perubahan besar dalam kehidupan kita bersekolah, baik itu dari unsur kita sebagai guru, pendidik, ataupun lebih penting bagi ke depan dengan ini jalan, maka ya bagus ada perubahan besar. Saya terus terang, saya berikan contoh saja bahwa seindah-indahnya satu teori, pelaksanaannya harus diterapkan dengan sebaik-baiknya, maka akan memunculkan satu hasil yang maksimal. Sehingga dan ini kita sudah pertemuan kedua. Nah, ke depan ada lagi yang lulus lagi, ketiga, dan ini semakin banyak kita lakukan untuk anak-anak kita. Penting adalah bagaimana kita padukan ini dengan kepedulian kita terhadap anak-anak. Itu yang penting, kepedulian kita. Karena kalau teori penuh di otak, tapi kalau kepedulian kita tidak ada, maka saya lihat bahwa kita susah mengharap. Ini agak sedikit ini ya, tetapi itulah yang kita harapkan ke depan. Karena kita sekarang sudah terbantu dengan teori-teori ini. Dulu ada di mana? Ada ini, maka kita harus mampu terapkan. Tantangan untuk para wali kelas bahwa tadi ada komitmen kelas. Itu tolong, karena menjabarkan dari aturan ke komitmen atau apa itu tidak mudah, tetapi bisa menghasilkan ini. Maka ini saya ya ke depan saya minta, dan setidak-tidaknya 3 orang punya sudah ada 3 orang, karena harus ada dulu baru yang lain, karena kita paksa yang lain kan tidak mungkin. Karena itu 3 orang punya ada, sehingga kita bisa lihat, dan saya lihat bukti karyanya dan lihat hasil kita bagus sekali, luar biasa. Saya salut dengan ilmu ini, dan saya berterima kasih kepada 3 orang yang sudah berpartisipasi di dalamnya, akan membawa perubahan di sekolah ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Tepuk salut. Salut. Baik, jadi terima kasih Bapak Kepala dan rekan-rekan guru hebat, bisa terapkan di kelas ya, bisa tentang tepuk salut ini supaya kita memberikan apresiasi yang seutuhnya kepada murid kita. Baik, dengan berakhirnya refleksi atas nama kami berdua CGP Angkatan 9 Kabupaten Rotendao, Ibu Nining Fitrianing CSAG, dan saya sendiri, pada tempat ini kami berterima kasih kepada Tuhan karena perkenanan Tuhan kita semua bisa dikumpulkan tempat ini untuk menyelesaikan kegiatan kita sosialisasi budaya positif. Dan tak lupa juga berterima kasih kepada pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil, dan Bapak Ibu rekan-rekan tercinta guru hebat yang telah menyediakan waktu, menyisikan waktu untuk kami untuk bersama-sama untuk menyelesaikan program kegiatan ini. Sekali lagi, tidak ada emas perak yang bisa kami berikan kepada sekolah, pihak sekolah maupun rekan-rekan, tetapi hanya doa dan doa semoga semuanya diberkati dalam tugas dan tanggung jawab. Dan salah satu pesan untuk kami, rekan-rekan kami yang belum, tetap semangat, giat, jangan menyerah, karena semua ini adalah sebuah tongkat untuk kita sama-sama kita angkat untuk memajukan pendidikan dengan mengimplementasikan kurikulum merdeka, dan terkhususnya untuk budaya positif di sekolah kita. Dan itu harapan dan doa untuk kita semua. Semoga kedepannya kita lebih saling
berkolaborasi untuk mencapai tujuan pendidikan terkhusus di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih. Nanti setelah saya menutup kegiatan kita akan dokumentasi. Pada akhirnya saya menutup kegiatan ini dengan menyampaikan shalom. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Soda molek neo kita basah.